Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita lanjutkan lagi pembahasan matematika ya untuk kelas 11. Sekarang kita sampai pada bab 5 yaitu barisan. Oke. Ini diambil dari buku revisi 2017. Kalau ada revisi lagi ya kita akan lihat ada perbedaan apa enggak. Dulu materi ini adalah materi kelas 10 ya. Jadi di 2014 ini adalah materi ke SMA kelas 10 ya. Ini yang buku versi baru 2017 ya. Ini yang versi lama. Nah, ini kelas 10 ini ya. Isinya hampir sama ya, hampir sama. Atau mungkin sama ya, belum saya cek bener-bener. Saya lihat sekilas sama. Ya mungkin ada nanti di latihan soal yang sudah saya kerjakan ya, tidak saya kerjakan lagi ya karena sudah ada di playlist ya. Ini adalah playlistnya ya. Ini adalah bab 6 ya di buku yang lama, dilengkapi dengan berbagai soal dari berbagai sumber, dari UN, dari SBMPTN. Di sini sudah ada 160 soal ya, baris dan deret. Ada dari Diploma 3, ada dari D4 ya, sipil ITS, macam-macam ini. Ya, ini menunjukkan bahwa bab ini adalah bab yang sangat sering muncul ya. Sangat di UMPTN, di UTUL ini juga ada ya. Sangat sering muncul. Oke. Jadi ini salah satu materi yang harus benar-benar kita kuasai untuk bisa sukses di ujian. Barisan dan deret SMA kelas 10-11. Dulunya ini materi kelas 10 yang berubah menjadi kelas 11. Oke, langsung saja kita bahas di sini. Ya, materinya mirip loh ya. Jadi kalau dibandingkan seperti ini ya, ini yang lama seperti ini, mirip dengan tahun sebelumnya. Ya, artinya dengan revisi sebelumnya, revisi sebelumnya kelas 10. Oke. Bab 5 barisan. Kompetensi dasar dan pengalaman belajar yang harus kita miliki untuk mempelajari ini adalah telah mampu mengikuti pelajaran mengeneralisasi pola bilangan dan jumlah barisan aritmatika dan geometri. Ini sudah kita pelajari kelas 8. Jadi ini dibaca sendiri ya. Jadi syarat-syarat ini sudah kita harusnya sudah dimiliki karena memang sudah bab yang sama sudah diberikan di kelas 8. Jadi istilah penting adalah pola bilangan, beda, rasio ya. Pola bilangan secara umum ya, beda, rasio, beda ini kalau di aritmatika, rasio di geometri ya, ada aritmatika dan geometri. Sebenarnya ada deret arit geo ya, cuman nggak diajarkan di sini. Biasanya anak-anak olimpiade ya, arit geo. Jadi gabungan antara aritmatika dan geometri. Yang ada di sini nanti aritmatika bertingkat ya. Di sini ada diagram alir ya. Jadi materi prasyarat ini kita akan membentuk sebuah fungsi lah. Fungsi ini yang akan kita ambil fungsi yang merupakan barisan bilangan ya. Nah, kita bisa mengambil masalah autentik, masalah dari kehidupan sehari-hari yang kita jadikan garis bilangan juga ya. Nanti akan ada suku rasio, suku n ya, suku awal, rasio, suku n, unsur-unsurnya ya. Kalau aritmatika bukan rasio sebenarnya ya, salah ketik, beda. Suku awal beda, suku ke n, suku awal, rasio, suku n. Ini r ya, ini beda itu bisa disimbolkan b, kalau rasio simbolkan r. Ya, nanti ada deret aritmatika, ada juga deret geometri, ada barisan, ada deret ya. Kalau deret itu jumlah ya. Terus jumlah suku ke n pertama, jumlah n suku pertama. Oke. Kita materi pembelajarannya menemukan pola barisan. Jadi kita mengenal pattern atau pola. Dari pola itu kita akan menentukan itu berpola aritmatika atau geometri. Amati dan kritisi masalah nyata kehidupan yang dapat dipecahkan secara arif dan kreatif melalui proses matematisasi ya. Kita membuat model matematikanya, kita selesaikan secara matematis, kesimpulannya kita kembalikan ke masalah sehari-hari. Dalam proses pembelajaran barisan, berbagai konsep dan aturan aritmatika terkait barisan akan
ditemukan melalui pemecahan masalah, melihat susunan bilangan, menemukan berbagai strategi sebagai alternatif pemecahan masalah. Nah, ilustrasi berikut. Nah, data uang saku seorang anak sekolah setiap hari adalah 10.000. Ya, untuk menumbuhkan niat menabung, orang tuanya menambahkan 1.000 setiap harinya. Jika uang saku tersebut disusun dengan bilangan-bilangan, maka akan memperoleh susunan bilangan seperti berikut. Pertama 10.000, ya ini tiap harinya, wah, keren ini ya. Hari kedua jadi 11.000, hari ketiga jadi 12.000, hari keempat jadi 13.000 dan seterusnya. Perhatikan bilangan tersebut mempunyai keteraturan dari urutan pertama, ketiga, keempat dan seterusnya, yaitu bilangan berikutnya diperoleh dari bilangan sebelumnya ditambah 10.000, jadi nambah 10.000 terus. Bilangan yang disusun berurut dengan aturan tertentu seperti inilah yang dikenal dengan nama barisan bilangan. Ya, jadi barisan bilangan yang dituliskan secara berurutan dan ada pola tertentu yang menghubungkan dari satu suku ke suku lain. Konsep tentang fungsi akan kita gunakan dalam penerapan menemukan pola barisan, karena barisan merupakan suatu fungsi, ya kan? Dengan domain bilangan bulat positif dan range bilangan real. Ring itu daerah hasilnya, range. Nah, materi tentang fungsi sudah dipelajari di bab 3 kelas 10, ya. Bab tersebut dituliskan definisi fungsi, yaitu misalnya A dan B himpunan fungsi F dari A ke B adalah suatu aturan pengaitan yang memasangkan setiap himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B, ya. Jika kita perhatikan sebuah barisan, maka suku ke N dan N merupakan bilangan bulat positif tersebut sebagai domain dan berpasangan dengan rumus suku ke N pada baringan tersebut disebut ring merupakan bilangan real. Jadi barisan ini sebuah fungsi juga, ya. Rumusnya bisa dirumuskan seperti rumus fungsi. Tapi N-nya akan mengalir terus, ya. Nah, kita pelajari juga yang mirip seperti ini di sigma. Misalkan urutan bilangan ditulis U, ya. Misalkan barisan bilangan ditulis lambang U untuk menyatakan urutan suku-sukunya, maka pertama ditulis U1, U2. 1, 2 namanya subskrip, ya. Jadi menunjukkan urutan. Jadi ini adalah U1, suku ke-1, suku. Jadi bacanya suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3, suku ke-4, suku ke-5 gitu, ya. Atau U1, U2. Dari pasangan di atas diperoleh bentuk umum barisan bilangan U, ya, yaitu UN bentuknya, U ke N, ya. UN sama dengan Fn, ya. Jadi N adalah variabelnya, ya. Cuman variabel di sini kita berikan bilangan cacah, ya, atau bilangan asli yang disebut dengan rumus umum suku ke N bilangan. Untuk memahami barisan dan pola bilangan mari kita perhatikan contoh. Ini masalah 5.1, nah, masalah konkret, ya. Beberapa kelereng dikelompokkan dan disusun sehingga setiap kelompok tersusun dalam bentuk persegi seperti itu. Seperti berikut, ya. Jadi persegi, jadi ini 1 kali 1, panjangnya 1, lebarnya 1, panjangnya 2, lebarnya 2, panjangnya 3, lebarnya 3, ya. Atau sisinya 3 gitu aja, ya. Di sini sisinya adalah 4, di sini sisinya adalah 5. Kelereng dihitung pada setiap kelompok diperoleh barisan 1, 4, 9, 16, 25, kayak bilangan kuadrat. Ya kan, 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5, ya. Membentuk barisan seperti ini, ya. Jadi ini adalah nilai dari suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3, suku ke-4, suku ke-5. Nah, dari permasalahan, dapatkah kamu temukan bilangan berikutnya pada barisan tersebut? Dapatkah kamu temukan pola? Polanya sudah jelas, ya. Jadi polanya kayak bilangan kuadrat, ya. UN sama dengan N kuadrat. Tapi kita lihat yang disajikan buku seperti apa. Ya, alternatif penyelesaian, kemungkinan metode yang dapat digunakan adalah membentuk susunan benda berikut dan menghitung kembali banyaknya kelereng pada susunan itu. Alternatif penyelesaian ini tidak efisien karena harus menyusun kembali banyak kelereng untuk kelompok berikutnya. Jadi alternatifnya ya kita bikin kelereng. Ya kalau suku ke-6 sih mudah saja. Kalau suku ke-200 ngambil 200 kelereng, waduh. Nyusun kelereng sampai ke sininya 200.
ya, ke sininya 200 ya. Nggak selesai-selesai. Kalau cuma sedikit kita bisa menggunakan clearing. Tapi kalau angkanya sudah besar, suku ke N-nya itu besar sekali, sudah tidak efisien, ya, sudah tidak efektif. Alternatif penyelesaian lainnya adalah menemukan pola barisan tersebut. Berikut ya tabel dan lengkapilah pola banyaknya kelereng pada kelompok. Kelompok 1 kelereng, kedua 4 kelereng, ketiga adalah 9 kelereng, berikutnya 16 kelereng, berikutnya 25 kelereng ya. Jadi di sini 9 adalah 3 kali 3. Nah, 16 adalah 4 kali 4. Ya, 4 kali 4 16. 4 enggak sempat dibalas. SMS ya. WA ya. Sekarang jarang kan pakai SMS. 25 adalah 5 kuadrat, 5 kali 5. Nah, sehingga K ke N ya, ini akan menjadi N kuadrat pasti ya. Sini N kuadrat sama dengan N kali N. Nah, kita akan lanjutkan. Apakah mungkin ada pola lain untuk menyelesaikan masalah di atas? Coba kamu lengkapi tabel berikut ya. 149 25 oke 1625 ya. 1625. Nah, polanya kalau kita polanya yang Pak Ali kepikiran cuman itu ya. Mungkin ada yang lain ya. Nah ini Pak Ali tidak ada ide pola yang lain apa itu? 149 1 tambah 4 5. Wah, belum kepikiran Pak Ali pola yang lain ya. 1 tambah 3 di sini tambah 3 di sini tambah 5 di sini akan ditambah 7. Pola lainnya seperti itu mungkin ya. Jadi di sini adalah 1 adalah 0 tambah 1 ya. Di sini 4 adalah 1 tambah 3 ya. Di sini ada 9 adalah 1 tambah 3 tambah 7 tambah 5 ya. Tambah 5 nah, 16 adalah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 mungkin 25 ya. Ini ke sini adalah 9 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 kayak deret aritmatika biasa ya, cuman ngitungnya pakai SN nanti. Nah, bagaimana pola barisan dari tabel yang kamu lengkapi di atas? Dapatkah kamu menentukan bilangan berikutnya? Berapakah bilangan untuk kelompok ke 15? Bisa saja ya 15 kuadrat ya pasti ya. 15 kuadrat ini yang paling sederhana 225 berarti. Ya, jadi ini sama dengan U15 ya, ini ya, lebih rapi ya. 15 kuadrat sama dengan 225. Kamu dapat dengan mudah menentukan bilangan berikutnya pada sebuah barisan bilangan jika dapat menemukan pola barisannya. Silakan pelajari pola bilangan pada contoh berikut. Nah, ini lebih ngeri kalau seperti ini ya. Soalnya di sini ada A ya, terus BB, terus CCC, DDD ya, A-nya 1, B-nya 2, C-nya 3, D-nya 4. Terus tapi ya, kabar baiknya kembali lagi A, BB, CCC, DDD. Jadi penggalan ini berulang-ulang ya. Amati barisan tersebut terlebih dahulu, tentukan huruf pada urutan ke 2 pangkat 5, 3 pangkat 3. Ya, alternatif penyelesaiannya ya kita urutkan ya AA, BB, CC, DDD sampai 10. Ya, kemudian sampai di sini sampai 20. Nah, jika kamu amati dengan teliti kelompok huruf A, BB, CC, DDD pada urutan 1 sampai 10 berulang-ulang, ya kan? Nah, perulangan kelompok huruf terjadi pada setiap kelipatan 10 huruf pertama, jadi huruf pada urutan 1 sama dengan huruf pada urutan ke-11, 21 dan 31 dan seterusnya. Kedua, huruf pada urutan 2 pangkat 5, 3 pangkat 3 adalah huruf pada 2 pangkat 5 adalah 32,
3 pangkat 3 adalah 27, kalau kita kalikan adalah 864. 864 adalah 860 ditambah 4 ya. Jadi satu siklus selesai terus nambah 4, siklus keempatnya C kan gitu ya. 1, 2, 3, 4, sisanya berapa, dimulai dari awal lagi. Dengan demikian huruf pada urutan ke 864 sama dengan huruf pada urutan keempat atau C, bukan? Nah, perhatikan tabel di bawah ini. Ya, di sini huruf A, B, C, D, C, 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 D, D, D dan seterusnya. Ya, jadi ini kita bikin 10 ya, ke 11 di sini 10 A, B, B, C, 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 D, D, D ya, dan seterusnya sampai urutan ke 861, 862, 863, 864 urutan C. Jadi urutannya ini tetap sama. Ya, oke. Contoh 5.2. Sebuah barisan bilangan asli. Ya. Contoh barisan bilangan asli dituliskan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini 10 ya, di sini 11, terus 12 dan seterusnya. Sehingga suku ke-1, suku ke-10 adalah 1. Nah, kalau suku ke-10 1 berarti ya nanti di bawah ini dijelaskan ya. Suku ke-11 adalah 0, suku ke-12 adalah 1 dan seterusnya. Dapatkah kamu temukan angka yang menempati suku ke-2004? Jadi kita amati ya, ini adalah suku ke-1, 1, 2, suku ke-2, suku ke-3, suku ke-4 terus sampai suku ke ini angka 10 ini menjadi 2 suku ya. Di sini suku ke-10 dan suku ke-11, terus suku ke-12-nya adalah 1 ini dan seterusnya. Dengan UN menyatakan suku ke N pada barisan 1, 2, 3, 4 ya. UN itu suku ke N. Jadi N itu subskripnya ya. Jadi ini subskripnya untuk menentukan ke berapa. Kita akan mencari angka yang menempati suku ke-2004 dan menghitung banyak suku pada bilangan. Kita hitung yang satuan dulu. Yang satuan 1 sampai 9 ini. Ini satuan. Ya, jumlahnya 9. Langkah 1 mencari suku bilangan pada 1 sampai 9, jumlahnya 9 ini. Ya, banyak sukunya adalah 1 kali 9 yaitu 9 suku. Ya, terus kemudian suku yang 2 satuan. Ini kan asalnya kan 11, 10, 11, 12, 13 kan gitu ya. Nah, ini jumlahnya ya dari 10 sampai 99 kan berarti. Ya. Langkah 2 mencari banyak suku bilangan 10 sampai 99. 10, 11, 12 sampai 99 ya. Ya, total ada 189 suku. Ya, dari 1 ngitungnya yang enak gini ya. 99 ditambah 1 sampai 99 ya. 99 dikurangi 1 terus tambah 1 kan. Ini tetap 99 ya. Lalu dikalikan 2. Ya. Banyak suku pada barisan ke 920. Ini masing-masing 20 suku, 10 sampai 19, 20 sampai cara ngitungnya gitu. Boleh juga di sini dari 10 ya sampai 99 ada berapa banyak bilangan ya. 99 kurangi 10 maaf. 99 kurangi 10 tambah 1 ya. 99 dikurangi 10 terus ditambah 1. Jadi 99 dikurangi 1 adalah 180 berarti ya. 98 maaf. Di sini kan 89 ditambah 1 90 berarti ya, 90. 89 ditambah 1 kan 90. Ada 90 bilangan. Nah, masing-masing 90 bilangan itu dikalikan banyak suku pada barisan puluhan 9 kali 20 adalah 180 suku. Jadi banyak suku pada bilangan 1 sampai 99 adalah ini di total ulang ya, di total ulang. 90 lah, 90 ini kalau dikalikan 2, saya lebih suka ngitungnya gini. Adalah 180. Saya lebih suka cara ini. Jadi ada berapa banyak bilangan ya, daripada ini agak lama ngitungnya ya. Jadi Pak Ali menawarkan cara 99 dikurangi 10. Ini kan dari 10 ya sampai 99 dari 10
berikutnya sampai 99. Yang hitungnya 99 kurangi 10 terus tambah 1. Karena apa? Karena 10 ini ikut. Ya. Terus habis itu setiap satu bilangan kan menjadi 2. Nah, itu terkalikan 2. Ya. Nah, daripada seperti ini agak panjang. Ya, kalau ini bilangan yang 3 bilangan kan mulai dari 100 sampai 999 tuh. Ya, sebenarnya dari 100 sampai 999. Nah, atau menggunakan cara ini juga boleh, karena ini sudah mau mentok ini ya. Kita butuhnya kan 1000 kita 2004. Kalau semuanya kita hitung kebanyakan, baru dengan cara ini 100 sampai 109, 110 sampai 119, ini 30 suku nanti sampai berapa yang hampir mencapai 1000, mencapai 2004, sampai mencapai 2004. Kita kan sudah sampai pada bilangan 189 toh. Nah, untuk menjadi 2004 kalau ini kita hitung semuanya ya. Kalau kita hitung semuanya dari 100 sampai 99 itu kalikan 3 kelebihan nanti. Ya, kita coba ya. 999 dikurangi 100 tambah 1. Ya, akan menjadi 899 tambah 1 kan 900 ya. 900 kalau kalikan 3 karena ada 3 bilangan ya. Ini adalah 18, nolnya 2, 1800 sudah kebanyakan. Maka enak kita hitung per kelipatan 100, 110, 120, kelipatan 30, lebih enak. Ya, kita sudah sampai pada angka 189 ya. Banyak suku untuk barisan ratusan. Di sini nanti banyak suku untuk bilangan ratusan dengan ratusan 1 sampai 6 adalah 1800. Nemukan 1800 lebih cepat dengan cara ini. Kita lanjutkan. Jadi sebanyak 9 tambah 180 tambah 1800 adalah 1989. Suku pada bilangan dari 1 sampai 699 ya. Sehingga suku ke 1989 sebentar 2004 apa 1999 saya kok lupa yang ditanyakan. Nah ini dapatkah kamu temukan angka ke 2004 perasaan ya di sini? Kok jawaban akhirnya kok beda? Di sini oke. Di sini 1800. Tapi yang dijawab jadi sebanyak 9 adalah suku 1989. Kok beda dengan yang ditanyakan? Coba saya lihat sekilas lagi. 2004 harusnya ya. Oh, masih kurang berarti ya 2004. Di sini baru 2004. Kan kita masuk ke suku ke 1989. Di sini kan suku ke 1989 adalah 9. Ya, ini ada suku ke 1989 ke 1990. Kan kita berarti mulainya 970 ya. Ya, kita tadi berhenti di Kita tadi berhenti di urutan ini. Nah, kita sampai 699. Ya, kita ngambil dari enggak sampai 999 ya. Kita ngambilnya cuman sampai 699 aja karena banyaknya suku dengan ratusan 1 sampai 6 saja. Dari 1 sampai 6 enggak sampai 9 ya. Sampai 6 saja. Di sini ada banyak suku barisan pada ratusan dengan bilangan sampai 6 adalah 6 kali 10 kali 30 1800. Padahal yang kita inginkan adalah
2004. Ya, kita tinggal nambah berapa gitu pada intinya ya. Nah, kita tinggal nambah berapa. Jadi habis 600, kita kan sudah di posisi ini, sudah di posisi 1989. Ya, di posisi ini ya. Terus kita ingin melanjutkan sampai ke suku ke 2004. Nah, tinggal nambah berapa? 970. Oh, ini mulai 700, maaf. Nah, ini. Nah, 600 kan habis ya, kita 700. Kan terakhir di 699, habis itu masuk ke 700. Nah, ini kita sudah sampai pada suku ke 1989, masuk ke 700, kita tinggal mengurutkan 700, 701, ya, 702, 703, dan ini 704. Terus dihitung, ya, di sini 1990, 1991 sampai 2004, jatuhnya di angka keempat. Gitu. Intinya kita tidak perlu menghitung sampai habis yang 3 angka. Ya. Nah, ini maaf, ini salah hitung 27 ini. Ya, ini yang bikin saya bingung tadi. 9 kali 3 kan 27. Ya, kita nggak usah ngitung sampai 27. Ya, kita 27.000 kan kebanyakan. Ya, kita hitung sampai ke 6 saja. Ini yang bikin bingung. 9 kali 3 kok 18. 9 kali 2 itu ya. Oke. Jadi kita nggak perlu ngitung sampai sebanyak ini. Ya. Jadi lebih efektif untuk bagian akhirnya kita hitung per 30 suku. Ya. 100 sampai 109, ya. 110 sampai 120. Kalau loncatnya kebanyakan nanti terlewatnya terlalu banyak. Jadi loncatnya ini setiap kelipatan 100, terus bawahnya 110, 10 suku ya. Terus dikalikan 3 menjadi 30 suku. Oke, kita lanjutkan. Tapi ini enggak harus seperti ini juga cara pengerjaan, ini alternatif pengerjaan. Oke, sempat salah mengalihkan, jadi saya kayak ada yang salah tadi. Oke, satu lagi ya contoh untuk video ini, nanti apa? Kita akan split jadi 2 video aja sebelum latihan soal nanti. Tentukan pola barisan 1/2, 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, 1/42, 1/990. Tentukan banyak suku pada barisan tersebut. Ya, banyak sukunya berapa? Jika UN adalah suku ke N, sebuah barisan dengan N adalah 1, 2, 3, ya, maka barisan yang disajikan 2 ke 6 ke 12 ke 20 ini loh yang penting, itu kita bisa melogika ini. Kalau semuanya sih seper ya, tentu kan banyak suku masalahnya ya. Jadi dari 2 ke 990 ini logikanya seperti apa. Jadi kita fokus bawahnya saja. Setengah adalah bisa di otak-atik ya, ini menggunakan otak-atik. 1 kuadrat tambah 1. 6 adalah 2 kuadrat tambah 2. 12 adalah 3 kuadrat tambah 3. Kepikiran yang seperti itu ini yang coba-cobanya die hard ini. 20 adalah 4 kuadrat tambah 4, 30 adalah 5 kuadrat tambah 5. Nah, jadi di sini kayak kita ngotak-ngatik memang ya untuk menemukan polanya. Berdasarkan pola barisan yang telah diperoleh pada tabel, maka ini akan membentuk n kuadrat plus n. Atau mungkin ya kita mengerjakan seperti ini, katakan apa ya, kayak susah sekali menentukan pola hubungan kalau otak-atik. Yang lebih enak sebenarnya ya ide lain, alternatif lain selain yang di buku ya. Ini kita urutkan dulu. Kita akan fokus pada ininya 2 ya, 6, 12, 20, 30. Kita coba dulu. 2 ke 6 ditambah berapa? 4. 6 ke 12 ditambah berapa? Ditambah 6 ya. 12 ke 20 tambah 8. 20 ke 30 tambah 10 loh. Ya, kelihatan ya. Di sini penjumlahnya 2. Jelas ini ya. Kita pakai rumus aritmatika bertingkat. Googling saja rumusnya aritmatika bertingkat, jelas. Aritmatika bertingkat. Ya, googling aja.
ya. Jadi UN nanti akan menjadi 0 faktorial. Saya agak lupa ini. A per 0 faktorial. A per 0 faktorial. Terus A itu suku pertamanya ya. Ditambah B per, wah agak lupa ini. N-1 nanti ketemu N-nya ya. N-1 per 1 faktorial kali B tambah N-1 N-2 kali C per 2 faktorial. Nah seperti ini rumusnya ya. Kalau kurang yakin sebenarnya kita mending googling saja ya, googling aritmatika bertingkat, aritmatika bertingkat. Nah ini udah. Nah gambar kita cari. Nah ini mungkin ya. Nah ini A N-1 kali B N-1 N-2 kali C bagi 2. Oke. Nah secara umum bisa kita artikan seperti ini, dirumuskan seperti ini. Lanjut ya. Setelah ketemu ya kita tinggal masukkan angkanya, N-nya berapa yang diinginkan. Tentukanlah banyak suku. Nah ini jumlah semuanya adalah 990. Ya, maka bisa dihitung pada akhirnya N-nya ketemu 99. Tinggal hitung saja secara matematis ya. Ini pemfaktoran persamaan kuadrat itu. Ya. Oke. Suku ke-6, loh ini ada soal lagi. Suku ke-6 nilainya 42. Sebentar. Tentukan banyak suku pada barisan tersebut. Nah ini kok tiba-tiba ini 188, ini halaman berapa? 189 betul loh. Suku ke-6 nilainya 1/42, 1/42 6 kuadrat tambah 6, UN terdiri dari 99 suku. Oke. Jadi ini kelanjutan dari tabelnya ya. Kelanjutan dari tabel ternyata. Ya, oke. Diskusikan dengan temanmu mengapa menggunakan N-nya 99 jika SN adalah N suku pertama dari. Diskusikan dengan temanmu mengapa yang digunakan adalah N99. Iya karena di sini ketemunya 99. Ya. Jika SN adalah jumlah N suku pertama dari barisan 1, 2, 3, ya, maka barisan bilangan di atas disajikan dalam tabel berikut. Masih dilanjutkan lagi ya. U1, U2, U3 ini S1 adalah U1, S2 adalah U1 tambah U2, S3 adalah U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya. Nilainya setengah. Ya, U1 nilainya setengah tadi ya. U2 adalah setengah tambah 1/6 ya. Coba kita hitung. Setengah tambah 1/6. Sama-sama jadikan per 6, di sini akan menjadi 3/6 ditambah 1/6 akan menjadi 4/6, akan menjadi 2/3. Sip ya. Nah, suku ketiga ketambahan U3. U3-nya berapa tadi? U3-nya adalah 1/12 ya. 1/12 ditambah 1/12, 2/3 ditambah 1/12 kalau nggak salah. Ya, 1/12 ya. 1/12 ya. Ini sama dengan jadikan per 12 ya. Ini 2/3. Nah, jadikan 12 kalikan 4. Atas kalikan 4 jadi 8, bawah kalikan 4 jadi 12, tambah 1/12 akan menjadi 9/12, akan sama-sama bagi 3/4. Nah, betul ya. Dan seterusnya, caranya seperti itu. Ya, berdasarkan tabel di atas, ya jumlah suku ke N-nya adalah U1, U2, U3, U4, U5 sampai U6 adalah SN adalah N tambah N plus 1. Oh ini diambil dari pola ini ya. Jadi di 1, 2/3, 3/4 ya. 1, 2/3, 3/4 dan seterusnya kita rumuskan, ditambah ya. Kita tambah ya. Dan seterusnya.
Ini bisa kita rumuskan menjadi seperti ini. Ya. Sekali lagi ini juga ada unsur otak-atiknya ya. Kita harus sebentar menghitung kira-kira ini seperti apa. Ya, ini 1/1 tambah di sini. Oh, bukan tambah ya, koma ya, ini ya, koma. Ini deret S-nya kok. 1/1 tambah 2/3, bukan tambah ya, koma. Ini sudah S-nya sendiri kok. Koma 3/4. Kita lihat di sini ya. Di sini 1, 2, 3, di sini 1, 3, 4. Ya ini maaf 2 ini ya. Ini setengah tadi. 2, 3, 4. Jadi ini N, di sini bawahnya N+1. Ya, kalau dilihat apa ya dari atas ke bawah seperti ini tidak enak ya. Kalau sudah menyamping seperti ini kita ngelihatnya lebih enak. Berdasarkan tabel di atas S1, S2, S3, Sn yaitu seperti ini. Nah, ini diperlihatkan menyamping gini nah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini N urut ya. 1, 2, 3. Ini urutnya dari 2 berarti kan N+1. Karena N99 maka S99 adalah ini. S99. Ini yang ditanyakan apa? Maka tentukan banyak suku. Pertama banyak suku, sekalian dijawab banyaknya jumlahnya ya. Ya, jumlah sampai suku ke N. Oke. Jadi jika Sn adalah jumlah suku ke N pertama dari barisan N1, 2, 3 ya, maka Sn sama dengan Sn-1 tambah UN atau ini rumusan lagi ya. Jadi Sn itu adalah Sn-1 ditambah UN. Ya, jadi misalnya S5 ya. Ini adalah sebenarnya S4 ditambah U5. Nah, kalau konkret seperti kan enak ya. Lah S4 sendiri ini sebenarnya kenapa? U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 ya. Jadi S5 nanti kan penjumlahan semuanya. Ya, atau di sini aja. Ya, agak ke sini biar gak ketutupan. S5 ini kan sebenarnya U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5. Oke, untuk contoh 5.4 sampai nanti kita ketemu sama uji kompetensi akan saya berikan di video selanjutnya ya. Untuk video ini cukup dulu, saya split menjadi 2 biar nggak terlalu panjang. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.